Pagi Mbak Sita, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pembicara sebelumnya, ada Pak Effendi, Pak Rimawan, Pak Hamid, dan Pak Safril. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UGM yang telah mengundang kami di dalam forum yang sangat berharga ini. Dan sangat banyak sekali yang dapat kami pelajari, terutama pada saat pembicara sebelumnya. Banyak hal yang menurut kami memang bisa disinergikan. Sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, jadi kami akan mencoba menyampaikan sistem ya, dan mekanisme perlindungan sosial dalam penanganan COVID-19. Namun mungkin nanti akan kami lebih extend bagaimana konsekuensi dari pandemi COVID ini terhadap sistem perlindungan sosial ke depan. Ya. Sebenarnya apa yang akan kami sampaikan ini lebih agak makro ya. Tadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Effendi, Pak Rimawan adalah ada satu bagian yang memang menjadi salah satu strategi dan sinergi yang ingin kita juga coba lakukan, sehingga berbagai sumber dari baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta, dalam hal ini adalah filantropi, ini bisa kita bisa gunakan seoptimal mungkin. Apa yang akan kami sampaikan, satu adalah perkembangan kemiskinan pada saat terutama pandemi COVID, kemudian juga ada program pemulihan ekonomi yang khusus akan kami sampaikan adalah terkait dengan perlindungan sosial, kemudian sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, setelah adanya pandemi COVID, kita juga harus melakukan reformasi perlindungan sosial, dan kedepannya seperti apa perlindungan sosial kita. Ya. Nah, pertama-tama seperti yang telah diketahui mungkin oleh Bapak dan Ibu semua adalah pada saat pandemi COVID ini ada terjadi peningkatan. Sebenarnya kita sudah bisa mencapai tingkat kemiskinan satu digit pada tahun 2018 ya, sekitar 9,41 awalnya, kemudian menurun terus sampai 9,22 di September 2019. Namun memang pada saat pandemi COVID itu mulai pada tahun Maret 2021 ya. Kemudian ditutup juga oleh September 2019, 2021, dan akhirnya juga terakhir ada angka Maret 2021. Nah, pada Maret 2020 ini ada kenaikan sekitar menjadi 9,78. Kemudian pada Maret 2021 akhirnya juga kita mencapai double digit lagi, 10,14 ya. Jadi ada peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 27,54 jiwa untuk penduduk miskin itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pada saat pandemi COVID ini bukan saja mempengaruhi penduduk miskin, tetapi juga hampir seluruh segmen dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita biasanya bersama-sama dengan BPS juga membagi penduduk miskin menjadi penduduk ya, seluruh penduduk menjadi miskin, kemudian rentan menuju kelas menengah dan kelas atas. Terakhir Bank Dunia juga meng-highlight sebenarnya sekitar 2-3 tahun yang lalu bagaimana kondisi menuju kelas menengah kita itu semakin meningkat, dan ini memberikan suatu optimisme bagi kita bahwa dengan adanya peningkatan menuju kelas menengah, sebenarnya kita mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk masuk ke negara maju, terutama kalau kita lihat pertimbangkan rencana kita di 2045 pada saat 100 tahun kemerdekaan kita, bahwa kita seharusnya bisa menjadi negara maju. Dan yang menjadi kunci di sini adalah penduduk menuju kelas menengah, dan kelas menengah ini sendiri. Ya. Nah, namun pada saat pandemi COVID, dua kelas ini yang relatif agak berubah-ubah dan relatif rentan. Jadi rentan menuju kelas menengah dan menengah ini dengan adanya pandemi COVID, terutama mereka yang bekerja di sektor informal,
kemudian juga sebagai pekerja di industri yang terpengaruh dan mempunyai kemungkinan mereka menjadi dari menengah mungkin ke rentan, bahkan bisa ke miskin. Pada saat awal pandemi COVID di Jakarta saja kami estimasi kalau misalnya tidak ada intervensi ya, akan adanya penambahan sekitar 317.000 miskin baru sekitar 317.000. Sementara rentan baru itu sekitar 827. Jadi ada pergerakan ya antara menengah atas menjadi miskin dan juga menjadi rentan. Jadi sekitar hampir 1 juta ya miskin dan rentan baru. Nah, dengan intervensi, alhamdulillah jumlah penduduk miskin ini yang penambahannya hanya setengah dari yang kami perkirakan. Jadi sekitar 135.000 ya. Tetap masih ada penambahan penduduk miskin, tetapi memang relatif lebih rendah daripada yang diperkirakan. Dalam hal ini, pada saat pandemi COVID, ini ada suatu trade-off antara bagaimana kita bisa menangani pandemi COVID itu di sektor kesehatan dibandingkan dengan ekonominya itu sendiri. Bagaimana supaya dua faktor itu bisa berjalan dengan seimbang. Salah satu bagian yang kita lakukan intervensi adalah pelindungan sosial, di mana secara utuh ruang lingkup program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 ini ada 5. 1 kesehatan, kemudian pelindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha, dan juga program prioritas. Nah, pelindungan sosial tentunya ini harusnya memang memberikan perlindungan kepada penduduk terutama yang jatuh miskin atau menjadi kronis pada saat pandemi COVID. Karena memang pada saat pandemi COVID terjadi pengurangan mobilitas yang secara drastis dan ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka. Apa yang kita lakukan di dalam pelindungan sosial dengan anggaran hampir sekitar 187,8 triliun awalnya ya. Ini adalah penyaluran beberapa program. Ada PKH, program Keluarga Harapan, kemudian program sembako, program prakerja, BLT, bantuan langsung tunai, dana desa, BLT-DD. BLT ini ada 2, satu yang diberikan oleh Kementerian Sosial, satu lagi yang diberikan langsung melalui dana desa. Kemudian subsidi listrik atau diskon listrik dan juga kuota internet bagi murid ya. Nah, dalam hal ini untuk pelindungan sosial kami juga menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memperbaiki data. Data ini namanya DTKS. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial yang semula berisi penduduk miskin dengan 40% terbawah ya. Jadi penduduk 40% termiskin seluruh Indonesia. Jadi kalau misal seluruh Indonesia ada 270, kita kali 40% itu ada sekitar 120 juta lah, 140 juta. Nah, kalau kita lihat pemetanya cukup bervariasi dan cukup kompleks ya. Pelakunya sendiri bukan saja Kementerian Sosial yang menyalurkan bantuan sosial ini, bukan hanya Kementerian Sosial, tetapi ada Kementerian SDM, terutama untuk diskon listrik. Kemudian BLT-DD, utamanya oleh Kemendes PDTT. Kemudian kita juga menyalurkan beras, ya, bantuan beras yang ini relatif baru nanti ke depan dari Bulog. Kemudian ada juga dari Kemenkes. Ya. Kemenkes tetap memberikan pemberian bantuan iuran untuk JKN dan juga untuk subsidi iuran kelas 3. Kemudian ada juga subsidi kuota internet dari Kemendikbud dan untuk subsidi upah ini dari Kemenko Ekonomi dan juga Kemenaker, prakerja ini Kemenko Ekonomi dan Kemenaker, dan juga dari usaha untuk mikro ya. Jadi bantuan pemerintah untuk usaha mikro itu ada dilakukan oleh Kemenko. Nah, kalau kita lihat dari sisi target, ini grafik ini menunjukkan di atas ini dari sebelah paling kiri ini adalah cakupannya. Mulai dari 10%, dari 20% yang termiskin, kemudian 30% yang termiskin, 40%, 50% sampai ke 60%. Nah, kita lihat bahwa
kalau kita gabung semuanya, ini sebenarnya yang sudah kita bantu pada saat pandemi COVID itu hampir lebih dari 50% penduduk di Indonesia. Ya. Dan ini tidak termasuk subsidi kuota. Subsidi kuota ini hampir seluruh penduduk, seluruh murid ya di Indonesia yang tergabung di dalam yang masuk, terutama untuk yang negeri ya, sekolah negeri. Ini masuk PAUD, SD, SMA, mahasiswa sampai guru dan dosen. Besarnya ini bergantung kepada tingkatannya. Nah, kemudian besaran bantuan pun relatif berbeda-beda. Ada PKH ini cash ya. Kemudian sembako ini adalah sembako sebesar 200.000. Kemudian bantuan sosial tunai 300.000 dalam bentuk cash. Kemudian diskon listrik ini untuk 450 voltase dan juga ini juga untuk sekitar 900. Kalau 450 diskonnya 100%, ya 900 voltase diskonnya 50% ya. Dan tergantung pada durasi waktu. Januari Maret 50%, April Desember 25%. Kemudian BLTDD 300.000 ini sampai Desember, kemudian bantuan beras Bulog 10 kg per keluarga. Kemudian sembako PPKM juga ada 200.000 nanti ke depannya. Nah, ini apa yang menjadi perhatian di sini sebenarnya adalah targetnya ini relatif berbeda-beda. Jadi orang yang mendapatkan PKH itu harusnya biasa dapat sembako. Tapi setelah 2 program itu dapat, mereka harusnya tidak dapat bantuan sosial tunai lagi. Jadi mereka tidak double ya. Kemudian diskon listrik ini hampir seluruh masyarakat dapat. Kemudian BLTDD ini juga tidak boleh double dengan BST. Nah itu jadi rule of thumb-nya seperti itu. Nah cuma memang ini pada saat pandemi COVID banyak sekali desa juga penduduk juga merasa kesulitan ya. Bagaimana mereka bisa mengidentifikasi supaya keluarga itu tidak dapat double ya. Dan juga bagaimana supaya keluarga yang paling eligible yang dapat bantuan. Ini adalah tantangan bagi kita. Dan juga dengan begitu banyak skema, tentunya ini akan sangat kompleks dan sangat membingungkan masyarakat. Nah, oleh karena itu, Pak Presiden meminta bahwa kita harus melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Dengan setahun berjalan pandemi COVID, kami mencoba untuk merapihkan kembali bantuan sosial ini, karena memang permasalahannya kompleks, kemudian juga dengan adanya bencana ataupun pandemi seperti ini, seharusnya bantuan sosial menjadi lebih adaptif, lebih cepat responnya, sehingga masyarakat tidak harus menunggu kembali. Nah, ini juga sudah diamanatkan di dalam RPJM. Nah, ke depan ini kita harus melakukan reformasi perlindungan sosial dan strateginya memang ini ditujukan untuk mencapai kemiskinan ekstrim ataupun kronis 0% pada tahun 2024. Apa saja yang kita lakukan di dalam reformasi ini? Kita harus segera memperbaiki data. Ya, jadi data tadi itu harus segera diperbaiki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, terutama pemerintah desa, sehingga penduduknya tidak double di dalam data tersebut. Kemudian datanya juga konsisten dengan data Dukcapil. Di Bappenas kami mengharapkan bahwa apabila terjadi pandemi, terjadi bencana, ketersediaan data ini akan menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu, tadinya yang hanya mencakup sekitar 40% penduduk termiskin, kami mengharapkan semua desa ini mempunyai data penduduk mereka. Ya, sehingga dengan kondisi sosial ekonomi, sehingga pada saat terjadi bencana, tentunya ini yang bisa digunakan oleh mereka untuk melakukan adopsi ataupun adaptasi terhadap bencana ini sendiri. Nah, ini data yang data menjadi salah satu agenda utama. Kemudian juga kita harus mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif. Maaf, Maliki, waktunya. Ya, berapa menit lagi, Mbak? Jadi integrasi program ini juga harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan reformasi perlindungan sosial ini. Jadi terakhir kita harus menciptakan suatu skema perlindungan sosial adaptif di mana kita juga harus bisa membuat skema ini bisa lebih adaptif terhadap bencana. Ya. Jadi pada saat bencana tentunya target ini tidak hanya orang miskin saja, tetapi orang yang terkena bencana. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian ke depan ini setelah kita mendengar tiga pembicara sebelumnya,
tentunya kita harus bisa bersinergi, terutama di dalam menentukan target dan supaya aspek pemerataan ini juga bisa tercapai, terutama apabila semua miskin dan miskin rentan ini bisa kita targetkan. Oleh karena itu, pemerintah, kemudian filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan masyarakat ini diharapkan bisa bekerja sama dan juga mensinkronkan target. Nah, dalam hal ini, sinkron target ini kita bisa mensinkronkan dalam data, kemudian dalam penjangkauan, kemudian dalam sosialisasi, dan juga dalam kegiatan monitoring evaluasi. Ini yang saya harapkan memang harus bisa dilakukan bersama-sama, terutama di tingkat yang paling kecil, yaitu di tingkat desa. Nah, terakhir kami melihat bahwa dengan penyederhanaan bantuan sosial ini ataupun perlindungan sosial secara besar, ke depan bantuan sosial hanya ditujukan kepada masyarakat miskin saja, miskin kronis dan sebagian rentan ya. Bantuan sosial pun hanya ada 2 jenis, bantuan yang dalam bentuk in-kind, bantuan yang dalam bentuk cash ya. Yang cash ini juga harus ada syaratnya, karena mereka pun harus mempunyai suatu perubahan pola perilaku sehingga mereka harus bisa menjadi mandiri. Jaminan sosial, dalam hal ini ada jaminan sosial yang memang dibiayai sendiri, termasuk di situ kesehatan dan ketenagakerjaan, dan kedua adalah yang bisa diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui pemberian bantuan iuran, terutama untuk CKN. Ke depan kita akan memberikan ketenagakerjaan juga. Nah, ada satu lagi yang paling penting adalah layanan sosial. Pada saat kebencanaan ini bukan saja berpengaruh terhadap aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial. Nah, layanan sosial tentunya bukan hanya untuk miskin rentan saja, tetapi untuk seluruh penduduk, terutama bagi mereka, bagi anak, bagi lansia, penyandang disabilitas, bahkan sampai kepada masyarakat rentan lain, yaitu korban bencana, nafsa, ODH, dan sebagainya. Saya kira itu, Bu Sita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.